Indonesia merdeka 12 tahun lebih awal daripada Malaysia. Tapi kenapa sekarang Malaysia yang lebih maju ya? Kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. Yang pertama, netizen Indonesia mudah termakan hoax. Banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini guys, ini ada beberapa video yang pengen gue reaction hari ini guys, karena menurut gue menarik untuk kita reaction guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Indonesia ini suka memburukan negaranya berdasarkan pengamatan saya. Yang pertama, netizen Indonesia mudah termakan hoax. Banyak sekali hoax yang beredar di Indonesia, dan salah satunya mengenai kata atau kalimat dalam bahasa Melayu yang saya pun tidak tahu diawali oleh siapa, sehingga hoax ini masih beredar sampai sekarang. Kalimat perkosa bumi. Itu anggapan kebanyakan orang Indonesia untuk push up dalam bahasa Melayu di Malaysia. It is totally wrong. Even perkosa itself only used in Indonesia. Dan yang parahnya lagi, seperti ini masuk buku. Iya, di buku. Jadi ada salah satu buku saya yang saya punya, di bagian padanan kata bahasa Indonesia dan Malaysia yang unik dan lucu, ada beberapa yang salah. Jadi memang bukan hanya di Google ya, bukan hanya di dunia maya yang tersebar hoax tersebut, di buku juga ada. Sampai akhirnya ada beberapa netizen yang menganggap itu benar. Oke, baik, saya coba tampilkan salah satu komentar yang teman saya balas mengenai hal ini. Yang kedua, mengenai netizen Indonesia ini susah move on. Ya, susah move on. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai ada segelintir netizen Indonesia yang masih saja mempermasalahkan soal klaim. Saya tidak akan membahas mengenai hal tersebut terlalu dalam, karena memang bukan ranah saya mengenai hal tersebut. Padahal hal ini sudah berlalu beberapa tahun lamanya, tapi masih saja netizen Indonesia berkomentar tentang klaim batik lah, klaim rendang lah, klaim budaya lah, negara tukang klaim lah. Come on! Banyak sekali persamaan antara Indonesia dan Malaysia, karena memang jarak dan bahasa kita yang begitu dekat dan hampir sama. Dan sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Let's move on and spread peace and love. Yang ketiga, yaitu belum dewasa. Saya kira orang dewasa ini, terlepas dari berapapun usianya, mereka tidak akan berani mengecam atau memburukan sesuatu. Sebelum berkomentar, mereka akan berpikir ulang apakah apa yang mereka sampaikan itu menyakitkan orang lain dan membuat dirinya sendiri serta orang lain rugi atau tidak. Untuk saya pribadi, memburukan orang lain merupakan sebuah kerugian karena tidak berguna dan hanya mempermalukan diri sendiri bahkan orang lain. Di awal Iya, benar-benar sih. Hanya mempermalukan diri sendiri dan orang lain. Maksudnya orang lain tuh orang di sekitarnya, ya orang yang sebangsa dengan kita gitu. Ketika kita memburukkan negara orang lain, kenapa kita, jika ingin mempergunakan sosial media ini, contohnya ya seperti gua gitu, takkan gua akan mengkritik pemerintah yang bukan ranah gua. Ya gua karena sebagai orang Indonesia, ya harus aku tuh melihat keadaan di negaraku, karena keinginanku adalah Indonesia itu jauh lebih baik ke depan, bukan malah semakin mundur gitu. Itulah kenapa kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat kecil atau menyalahgunakan jabatan, itulah kami kritik di sana gitu. Agar mereka-mereka ini, walaupun video ini tidak signifikan untuk mengubah mereka, tapi setidaknya ketika ada orang yang menonton video ini, ada teman-temanku, saudara-saudaraku orang Indonesia yang menonton ini, setidaknya sadar akan
akan negara kita sendiri, bahwa negara kita sendiri itu tidak baik-baik saja gitu. Agar kita tidak termakan oleh framing-framing yang mengatakan bahwa Indonesia sekarang udah maju gini lagi nih. Toh banyak masih kekurangan kita yang perlu kita koreksi di situ gitu. Kita harus bangkit untuk melawan itu agar kezoliman itu bisa cepat musnah dari negara kita gitu. Kita pengen kemajuan tapi kita tidak mau mengkritik pemerintah yang melakukan kesalahan. Come on, man. Oke, guys, kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia, guys. IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. Oke. 78, ya kan? Itu di bawahnya Popo the Gorilla kan. Mutu pendidikan kita rendah. Bangsa ini belum cerdas. Mau Ya. ngambil dari surveinya World Population Review yang menunjukkan kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. 78, ya kan? Itu di bawahnya Popo the Gorilla kan. Di bawahnya gorila kita nih kan. Ya kan? Ini bukan maksudnya kita mau menjelek-jelekan bangsa sendiri, tapi kan Ya. ayo, ada nggak indikator yang menunjukkan kalau bangsa ini sudah cerdas? Yes. Ya kan? Kita itu di level IQ itu yang terendah di Asia Tenggara, bahkan levelnya itu sama dengan Timor Leste, negara yang tadinya menjadi bagian dari kita. Di sini kan berarti tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu belum dilaksanakan dengan baik. Iya. Tugas mencerdaskan anak bangsa itu masih tidak dilaksanakan dengan baik. Belum terlaksana dengan baik. Itu artinya kita itu masih penuh dengan kekurangan yang perlu dibenahi sebenarnya di pendidikan kita. Pendidikan kita itu bukan sedang baik-baik saja loh, sedang amburadul sekarang. Bahkan pengamat politik kita, bahkan pengamat politik luar negeri sama mengatakannya bahwa pendidikan kita itu tidak baik-baik saja. Masih banyak yang perlu bahkan ada beberapa university di Belanda itu tidak mau menerima mahasiswa Indonesia yang mau meneruskan kuliahnya di sana gitu. Ada beberapa. Kalian bisa cek itu. Udah masuk berita itu di mana-mana. Jadi artinya ada penurunan tren dari pendidikan kita gitu. Itu perlu diperbaiki. Apakah kita akan diam dengan terjadinya itu? Enggak dong. Kita harus bangkit dong kalau kita mau maju. Malaysia loh. Malaysia maju seperti ini itu karena pendidikannya digenjot dari dahulu. Digenjot, diperbaiki. Karena mereka percaya dengan pendidikan, mereka akan maju. Kita ya gitu deh. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia, guys. Indonesia Ini dia, merdeka guys. 12 tahun lebih awal daripada Malaysia. Tapi kenapa sekarang Malaysia yang lebih maju ya? Di saat kampus top Indonesia di dunia cuma ranking ratusan, kampus top Malaysia udah ranking puluhan. Pas kuliah, gue pernah ke Kuala Lumpur. Tahun segitu, mereka udah punya monorail. Tapi yang paling bikin gue nggak habis pikir sih, kalau bandingin Petronas dan Pertamina. Dulu Petronas yang belajar ke Indonesia soal production sharing kontrak bagi hasil migas. Sekarang, wah, bagi bumi dan langit. Jumlah aset Petronas 2 kali lebih banyak dari Pertamina. Dan laba Petronas 5 kali lebih banyak. Tapi wajar sih, 2021 rata-rata produksi Petronas itu 2,2 juta barel per hari. Sedangkan Pertamina cuma 800 ribu. Bahkan produksi se-Indonesia aja cuma 1,6 juta. Satu Indonesia masih kalah sama Petronas. Ya gue ngerti lah yang namanya BUMN punya public service obligation. Harga jual minyak juga diatur pemerintah. Udah gitu konsumsi minyak kita lebih banyak daripada produksi. Jadi impor lebih banyak dari ekspor. Tekor deh bayar subsidi. Beda sama Petronas yang murni bisnis. Jadi katanya sih nggak bisa dibandingin. Tapi tetap aja pahit nggak sih dengernya? Apalagi kalau lo tahu bahwa Indonesia juga ngalamin oil boom pas zaman Orde Baru. Produksi 1,6 juta barel per hari di saat konsumsi cuma 400 ribu. Sehingga pendapatan negara meningkat pesat. Tapi sayangnya dikorupsi Ibnu Sutowo friends. Yang kaya jadi dia aja deh. Ya itulah kebiasaan kita. Kebiasaan kita itu seperti itu. Korupsi sih didahului, bukan rakyatnya, bukan kemajuannya. Ya akhirnya kita tertinggal deh sama negara-negara tetangga kita. Contohnya Malaysia, Singapura, Brunei, dan banyak lagi negara-negara Asia Tenggara. Kita tertinggal loh. Apalagi di pendidikan kita. Kita itu malah sekarang itu di label sebagai, dan bahkan ada penurunan bahwa kita itu negara menengah ke bawah. Karena upah minimum kita itu masih rendah banget gitu dibandingkan negara-negara tetangga kita gitu. Ayo,
kita akan biarkan itu? Tidak dong. Kita bukan membusukkan negara kita, tapi ingin negara kita semakin maju, setidaknya setara dengan Malaysia. Malaysia sekarang sudah jauh lebih baik dari kita. Kita tidak bisa membantah itu semua, karena ini fakta dan kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.